Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan istiqomah iman, Islam dan ihsan. Oke, sahabat podcast Modif Mobil Podcast YPN. Hari ini kita kedatangan tamu spesial untuk acara Halal Bihalal. Di samping saya ada Ketua Panitia acara Halal Bihalal YPM dan sekaligus ada tamu satu lagi sahabat, yaitu Koordinator acara Bapak Frisko Fahrudin dan Bapak Diki Kurniawan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang Pak. Iya. Santai saja Pak. Oke. Bincang-bincang tentang tema Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Jadi bagaimana sih tanggapan dari Ketua Panitia dan sekaligus koordinator acara nggih? Koordinator acara tentang sejarah Halal Bihalal itu sendiri dan bagaimana pemaknaan secara hakiki Pak. Pemaknaan secara hakiki tentang Halal Bihalal itu sendiri supaya esensi dari Halal Bihalal itu tetap terjaga karena kan memang Halal Bihalal itu tradisi Nusantara. Monggo, bagaimana tanggapannya? Oke, mungkin dari saya dulu nggih. Untuk Halal Bihalal ini kita kaitkan dengan silaturahim. Bahwasanya silaturahim itu awalnya ada cerita di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Nah, di situ itu Nabi Daud ketemu dengan malaikat Israel. Nah, saat bertemu dengan malaikat Israel bertanya, malaikat Israel ini bilang ke Nabi Daud alaihissalam, orang yang datang, orang laki-laki itu usianya kurang 3 hari lagi sudah saya ambil nyawanya. Itu kata Nabi Daud alaihissalam, kata malaikat Israel alaihissalatu wassalam. Nah, setelah itu si orang laki-laki ini dia itu silaturahim atau silaturahmi kepada keluarganya, ke sanak familinya. Setelah silaturahmi itu Nabi Daud menunggu hingga 3 hari. 3 hari kok orang ini masih hidup, masih ada. Nah, ditunggu lagi 1 bulan. Setelah 1 bulan ternyata kok masih ada lagi ya, orang ini masih tetap hidup, belum diambil nyawanya. Sampai setahun. Akhirnya setelah setahun Nabi Daud alaihissalam ini bertemu lagi dengan malaikat Israel dan bertanya, malaikat Israel, lah lantas kenapa orang ini kok masih hidup? Kan engkau dulu bilang bahwasanya usia orang ini kurang 3 hari lagi. Nah, dari situ malaikat Israel menjabarkan, dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya karena keutamaan atau berkahnya silaturahim menambahkan usia atau memperpanjang usia dari orang tersebut yang awalnya dia kurang 3 hari terus diambil nyawanya dan Allah menambahnya lagi 20 tahun lagi usianya. Berikut mungkin cerita yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut oleh Pak Frisko. Pak Frisko, bagaimana Pak Frisko? Kalau kita esensi sumbernya secara hukum itu ada di Nabi yang menarik. Ada 2 hal yang bisa memanjangkan usia. Salah satunya ialah menyambung tali silaturahim. Yang kedua ialah bersedekah. Tatfaul balak. Nah, 2 hal inilah yang mana kita tarik sejarahnya itu terjadi pada masa Bapak Presiden pertama Pak Soekarno ketika Bung Karno menjabat sebagai presiden, gejolak politik antara baik dari Partai Komunis dan sebagainya itu sangat tinggi sekali sehingga ibarat kata sindir dan sebagainya itu sudah biasa. Maka Bung Karno ingin membuat sebuah kegiatan atau acara yang mana agar mempererat kalau hari raya itu supaya maaf-maafan, hari gejolak politik, permusuhan politik itu ya. Padahal pada dasarnya ingin memajukan bangsa tapi perbedaan paham dan sebagainya menyebabkan sehingga Bung Karno niku sowan ke Kiai Haji Wahab Hasbullah menyampaikan kepada Yai pripun caranya untuk menyatukan kembali kabinet ini, menyatukan perbedaan itu saling bermaafan. Maka Yai Wahab Hasbullah itu mengusulkan dibuat sebuah acara kegiatan setelah hari raya yang esensinya bermaaf-maafan, menjamin tali silaturahim, tak melihat tua dan muda. Kadang-kala kalau tradisi Jawa kan yang muda ketua. Iya betul. Tapi kadang-kala yang muda gengsi, yang tua juga gitu. Saya tua kok harus, sehingga dibuat suatu acara mengundang kebersamaan dan diberi nama oleh Nyai Wahab Hasbullah yaitu halal bihalal. 2 kata halal bihalal yang mana
mengesensikan, menghilangkan kesalahan. Jadi hablum minan nas itu dihapus, wis dosane niku sesama manusia Iya. dilebur, saling memaafkan, dilupakan sih. Ya, jadi sahabat podcast Motif, itulah penjelasan dari Pak Frisco terkait halal bihalal itu sendiri ya. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, ada pertanyaan kedua nih. Kadangkala kita sebagai manusia itu kan proses halal bihalal ini kan hanya sebagai formalitas saja kadangkala. Tapi kita tidak tahu makna yang sebenarnya itu seperti apa. Dan seringkali minta maaf itu mudah Pak, tapi memaafkan yang sulit. Nah, itu bagaimana tanggapan jenengan? Monggo, salah satu. Oke, sebagai insan manusia, dan itu pun disampaikan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis di Qurratun Nasrin maupun di Babul Asli itu Rasulullah dawuh, setiap manusia kullu bani Adam khati, pasti pernah punya salah. Wa khairun al khati'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang punya salah itu yang mau memaafkan. Nah, esensinya seperti itu. Sehingga poin memaafkan itu kadangkala kita lupakan. Nah, sehingga dalam istilah tasawuf itu yang sulit itu memaafkan. Kita bisa meminta maaf tapi membuat hati kita itu mampu menerima kesalahan-kesalahan orang lain yang dilakukan pada kita, itu yang sulit. Kadang-kala kita mudah meminta maaf tapi kita lupa, mengingat wong iki pernah nyakiti saya, padahal saya tidak. Itu tadi. Maka di tema halal bihalal kita besar itu ialah menjalin kasih sayang. Supaya kita saling memaafkan harus didasarkan rasa kasih sayang. Manusia kalau tidak kenal rasa kasih sayang, ngawur. Sekelas hewan pun mempunyai rasa kasih sayang. Karena istilah rahman rahim. Lalu memperkuat asa dengan silaturahim ini ada memperkuat asa itu, memperkuat pengetahuan, meningkatkan esensi tentang halal bihalal. Lalunya ada ceramah dari Gus Koyo. Lalu esensi yang terakhir kita musafahah, genggam tali silaturahim. Silaturahim untuk saudara, rahmi kalau dalam tafsir yang Al-Misbah Quraisy Shihab itu menyatakan kalau non kerabat itu rahmi, untuk rahim ialah masih ada kaitan keluarga, kerabat jauh maupun dekat seperti itu. Sehingga tema ini mengakar kuat, kita utamakan kasih sayang sebagai sesama pendidik. Dan tadi disebutkan oleh Gus Koyo ada 3 kan, fitratullah, sidratullah, dan rahmatullah. Maka ketika manusia ini mampu menerima 3 itu, yang terpenting tadi menghilangkan kegelapan dalam hati, membersihkan hati. Tadi disinggung oleh Gus Maki bahwa esensi memaafkan itu bagaimana kita mengatur hati. Amalan itu percuma kalau kita tidak mampu mengkondisikan hati kita untuk ikhlas, untuk neriman terhadap apa yang Allah berikan seperti itu. Kalau untuk Pak Diki, bagaimana Pak Diki? Tanggapan Pak Diki? Kalau menurut saya sendiri, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Frisco, di sini saya hanya menjelaskan singkat saja. Mungkin untuk memang seorang manusia itu kan kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Namanya manusia, kalau ada salah maupun atau itu kita lebih tua atau lebih muda, kita tetap minta maaf. Karena ketika kita minta maaf itu sudah menggugurkan hablum minan nas. Meskipun orang yang kita mintai maaf itu belum tentu memaafkan. Jadi seperti itu. Mungkin ketika kita mungkin di lingkup pekerjaan atau di lingkup keluarga, ketika masih ada yang belum minta maaf, monggo silahkan kita sendiri yang mengawali minta maaf. Kalau tidak dari kita, terus dari siapa lagi? Mumpung belum diambil nyawanya oleh Allah. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, mungkin ya, seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir, kita kan sekarang lagi menyelenggarakan halal bihalal seyayasan pendidikan dan sosial Ta'arif. Bagaimana tanggapan Pak Diki maupun Pak Frisco untuk supaya tradisi halal bihalal di YPM ini terus dilanjutkan? Jadi intinya sebagai pendidikan karakter nantinya di masyarakat maupun di siswa-siswi kita. Itu bagaimana? Monggo Pak Frisco? Iya. Atau Pak Diki?
walaupun kita rutinnya halal bihalal selalu hari raya ya, tapi Iya. tadi dijelaskan oleh Koyum, kalau bisa setiap hari kita saling maaf, saling meminta maaf. Namanya manusia kadang-kala tidak ada keinginan untuk menyakiti, tapi orang lain ternyata merasa kita sakiti. Nah, maka itu kalau kita dalam setiap sholat itu kan setelah sholat kita kan astagfirullahaladzim, Iya. meminta pada Allah li wali walidayya, untuk orang tua kita, ali jamil muslimin wal muslimat, untuk keluar orang-orang muslim, wal ahya iman, sehingga secara otomatis kita sholat itu juga memohon ampun kepada Allah atas kelalaian baik dalam sholat itu. Jadi secara tidak langsung dalam aktivitas sehari kita sudah hablum minallah, di situ minta maaf lah. Hablum minannasnya ini yang perlu kita tingkatkan melalui introspeksi diri, melalui pemahaman diri bahwa kita itu tidak bisa luput dari dosa, dan kita harus menyadari itu. Ibarat kata punya rasa ojo gampang loro hati. Nah, ini ojo gampang tersinggung. Iya, betul. Tadi yang disampaikan oleh Koyum tadi itu ada yang menarik, tadi dua saya catat itu. Iya. Ada dua supaya tidak mengalir dosa. Apa Yaitu saja, Pak? membatasi bicara. Dalam hadis itu kulil haq walau kana muram, juga ada diam atau bicara yang baik lah. Membatasi bicara-bicara yang tidak perlu. Iya. Karena manusia kalau kadung ngomong ya ngecemes. Bablasan ya, Pak ya, bahasa Jawanya, Pak ya. Yang kedua tadi Gus Lin, jangan tanya-tanya yang tidak perlu. Nah, nanti bisa menimbulkan seseorang menjawab dan akhirnya saya takut iki kok muncul tadi seperti itu tadi. Iya. Tanyanya itu nanti dijawab dengan istilah tadi umroh, ada yang tersinggung aku dan sebagainya tadi. Itu sedikit dari kami. Iya. Terus untuk Pak Diki, Pak, nah, ini terakhir, Pak, pesan dan pesannya, Pak, untuk acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh YPM, Pak. Monggo, Pak. Ya, untuk halal bihalal YPM ini saya pertama mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya kepada seluruh panitia halal bihalal Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif ini. Panitia semuanya alhamdulillah solid. Jadi untuk kedepannya kita pererat kerjasama atau kolaborasi seperti ini. Jadi untuk kepanitiaan kegiatan lain selain halal bihalal juga nanti bisa seperti ini terus. Jadi tidak sampai nanti ada, kalau sekarang namanya anak muda itu circle-circlean. Jadi tidak ada circle, jadi kita semuanya bareng, kita rukun, kita kerjasama. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang sempurna manusia, jadi saling mengisi, saling menyempurnakan seperti itu. Untuk halal bihalal sendiri, untuk tahun kedepannya supaya nanti dari evaluasi kegiatan halal bihalal tahun ini 1446 Hijriah bisa diperbaiki dan bisa ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi seperti itu ya sahabat podcast Mudik. Terima kasih sudah menyaksikan kami dan semoga menjadi berkah ya Pak ya. Penjelasannya, dan di momen lebaran ini kami atas nama panitia halal bihalal Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.